Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq, kelas 5, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPS, Kebangkitan Nasional. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional. A. Masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, 2. Masa radikal, 3. Masa moderat. 1. Masa awal pergerakan nasional terjadi tahun 1900-an. Pada masa ini banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indisi Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya adalah Budi Utomo. Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Sutomo dan temannya. Karena sebagai organisasi pertama kali muncul di Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan hari berdirinya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Masa radikal tahun 1920 sampai 1927. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena organisasi pada masa ini bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Beberapa organisasinya adalah PNI, Perhimpunan Indonesia, PKI, serta Nahdlatul Ulama atau NU. 3. Masa moderat tahun 1930-an. Sejak tahun 1930-an, organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangan. Mereka mengubah taktik kooperatif mau bekerja sama dengan Hindia Belanda seperti Partindo 1930, PNI Baru, dan GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Selain organisasi di atas, masih banyak organisasi lain seperti Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islamiten Bon, Sumatera Tawalib, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Berikut adalah seorang tokoh yang kita cari informasinya. Dr. Sutomo, asal tokoh dari Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangan organisasi modern yaitu Budi Utomo. Dampak perjuangan menjadi tonggak atau pelopor pergerakan nasional Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Yang pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 diputuskan sebagai berikut. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan nasional. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda. Berikut adalah ikrar dari Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dampak dari ikrar Sumpah Pemuda diantaranya adalah 1. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. 2. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh besar dalam organisasi pergerakan. 3. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan
rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Saya sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi. Dadah.